rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawabannya kalau misalnya Umi bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli beserta keluarga dan sahabat hingga dan umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Kepala Madrasah RA Pondok Mas Umi Rahayu, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah serta umi-umi staf pendidik di RA Pondok Mas, yang kami hormati para wali murid dan orang tua, siswa-siswi RA Pondok Mas, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 9 September 2025 dengan tema Teladani Akhlak Rasulullah dengan berkasih sayang terhadap sesama. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda dari kelas 2 MI As-Sofia. Kepada Ananda kami persilakan. Mana ini kelas MI, kelas 2 MI? Ayo nak, maju Ayo. ke depan yang kelas 2. Abang-abang kakak-kakaknya, ayo lekas. Yuk yang kelas 2 mana? Gimana susunannya? Ayo. Gimana nih? Lupa nih kayaknya nih. Grogi kayaknya. Nervous Umi Wirda atau Umi Ramida ini? Abang Maher di sini, Bang Maher. Anak-anak Umi duduk yang rapi, dengarkan abang dan kakaknya bacaan surat Al-Quran ya nak. Nah, untuk mengurangi nervous anak-anak kita ini kali Bu Ibu, marilah sebelumnya kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana
Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Ayat 2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ayat 3. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat 4. Yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang berbakar. Ayat 5. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga bacaan tadi menjadi berkah dan membawa cahaya iman bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan. Semoga apa yang disampaikan dan menambah pahala dan pemahaman kita kepada Al-Quran. Tiba saatnya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Madrasah RA Pondok Mas. Kepada Umi Rahayu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di Aula Ar-Raihan dalam menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh. Anak soleh. Ini mau nanya. Tahu nggak kata Rasul kan ada orang yang paling pelit. Siapakah itu? Siapa? Orang yang pelit siapa? Coba. Siapa? La ilaha illallah. Siapa lagi? Ayo. Siapa? Jangan tunjuk kawannya. Tahu? Orang yang paling pelit itu tahu siapa? 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 Bukan. Orang yang paling pelit itu ketika nama Rasulullah diucap dia tidak mau bersolawat. Siapa tadi Umi bilang Muhammad tapi dia tidak bersolawat? Berarti dia pelit. Kita ulangi ya. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, di akhirat nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Kepala MI yang telah hadir pada hari ini, yang saya hormati pengisi acara kita hari ini yaitu Ustadz Alex Suwondo yang telah hadir pada hari ini, yang saya hormati seluruh umi-umi yang telah hadir pada hari ini, yang saya hormati seluruh orang tua yang memiliki keluangan waktu yang hadir pada hari ini, dan saya yang paling umi sayangi, anak-anak umi yang telah hadir pada hari ini. Anak umi, hari ini kita ngapain ayo? Maulid Nabi. Kita memperingati Maulid Nabi. Apa Maulid Nabi? Siapa yang tahu Maulid Nabi itu apa? Hah? Apa? Maulid Nabi apa? Hah? Kelahiran Nabi. Jadi kita lagi memperingati kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad. Kapan ya Nabi Muhammad lahir? Siapa yang tahu? Apa? Nabi Muhammad lahir itu di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sesuai dengan nama surah yang telah dibacakan oleh anak kelas MI. Kenapa dibilang tahun gajah ya? Siapa yang tahu? Apa salah? Kenapa dibilang tahun gajah? Kenapa Rasulullah lahir dibilang tahun gajah? Kenapa nak? Maju ke depan. Kenapa? Enggak tahu ya Allah. Enggak nih. Bisa dapat es gratis. Oke, kenapa dibilang tahun gajah? Karena pada saat Rasulullah itu lahir ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi datang pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Baru Allah mengirim wa arsala alaihim thayran ababil, dan Allah mengirim burung-burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dan burung ababil itu membawa batu-batu kecil yang datang dari neraka. Itu ya Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Dan pada hari ini kita juga belajar tentang meneladani sifat-sifat Rasulullah. Kenapa kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah, anak-anak umi? Ini perintah dari Allah. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa fi rasulillahi uswatun hasanah fattabi'uhu. Wa fi rasulillahi uswatun hasanah fattabi'uhu. Dan di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri tauladan. Banyak hal yang perlu dicontoh dari Rasulullah. Maka ikutilah kata Allah. Contohnya apa? Saling menyayangi. Contoh dari sifat saling menyayangi, contohnya di mana? Tidak boleh ejek-ejek kawannya. Apalagi saling berbagi. Tidak boleh pukul-pukul kawannya. Apalagi? Ada lagi yang tahu contohnya? Apa nih? Apa? Nggak boleh timpah-timpahan. Apalagi? Nggak boleh pukul-pukul. Apalagi? Nggak boleh dorong-dorong. Nggak boleh sepak-sepak.
Satu lagi yang banyak ini, tidak boleh lempar peci kawannya. Diambilnya nanti peci kawannya, lempar, kejar-kejaran, pukul, berantak, nangis. Nah, kayak gitu. Begitu sifat Rasulullah, nak? Tidak begitu sifat Rasulullah. Harus saling menyayangi. Makanan berbagi. Makan sama-sama. Apa yang dibawa dikeluarkan dan itu dimakan sama-sama. Jangan nanti kawannya mengeluarkan makanan, makanan dia disimpan di dalam tas. Baru dimakannya makanan kawannya, baru makanan dia masih ada. Pas kawannya pergi, dimakannya makanannya. Nah, itu tidak boleh. Nanti nggak disayang Allah, nggak disayang Rasul. Siapa di sini mau ditolong Rasul nanti di yaumil akhir? Nah, harus mengikuti sifat baik Rasulullah. Paham anak-anak Umi? Siapa nanti yang mau lempar peci kawannya? Siapa yang mau lempar peci kawannya? Diajak apa? Diajak jawab. Nggak boleh. Kayak gitu tunjuk-tunjuk kawannya tidak boleh. Mulai sekarang tanamkan di dirinya untuk meneladani sifat Rasulullah, saling menyayangi. Untungnya apa? Selain disayang Allah sama Rasulullah, disayang kawannya. Kalau kita baik budi, kawannya sayang, kawannya banyak, uminya sayang, mamanya sayang, semua sayang. Gak akan ada yang nangis-nangis gara berantem, gak ada nanti yang tiba-tiba bendol, gak ada tiba-tiba nanti yang berdarah. Begitu kan? Paham anak-anak Umi? Oke, setelah ini nanti Ibu kita ada mengadakan yasin ya, untuk mengirim doa kepada salah satu guru kita, ayahnya meninggal. Jadi nanti kita baca yasin sama-sama. Dan satu lagi pesan dari pimpinan, jangan lupa untuk membayar sambut paut, untuk membayar tunggakan-tunggakannya demi kelancaran operasional dari RA Pondok Mas. Demikianlah yang saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya akan ditambah oleh Ustadz Alex Suwondo. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, kita ice breaking sebentar ya Bu. Kayaknya udah kepikiran mau masak apa nanti siang gitu ya Bu. Tadi masak sempet nggak Bu? Nggak sempet Bu, Masya Allah. Tengok Ami, ibu-ibunya kemarin belum masak. Nanti ada makan siang nggak? Makan siang di tamu masing-masing ada ya Bu? Nah, sebelum kita ke acara berikutnya, kita ice breaking sebentar ya Bu. Mungkin anak-anak ini sering nih dibawa ke rumah nih. Batu gunting kertas tahu kan Bu? Dulu kita main ya kan Bu? Main. Kalau mau memulai permainan, memilih siapa yang jaga pakai batu gunting kertas, ya kan Bu? Nah, kalau anak-anak nih ada ice breakingnya yang baru. Umi contohin dulu ya, nanti kita sama-sama ya. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri batu, menjadi siput, menjadi siput. Mana siputnya nak? Tunjukin siputnya. Masya Allah. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa?
piting. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu. Gorila, gorila. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas. Kupu, kupu, kupu. Ayo ibu-ibu ikut juga ya Bu. Ya Bu. Biar semangat nih Bu. Anak-anak jangan mau kalah suaranya nih. Ibu-ibunya nih pasti lebih semangat dari anak-anak. Ayo anak-anak keluarin suaranya yang lebih kuat lagi yuk. Wahid isnani salasa. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting, kepiting. Udah semangat kan Bu? Udah mulai tantrum anaknya. Nah, acara berikutnya nih ditunggu-tunggu juga nih. Soalnya kelas-kelas bayi yang mau masuk, yang mau maju. Di rumah latihan nggak nih Bu? Yang kelas Sakinah siapa nih? Ibu-ibunya yang kelas Sakinah boleh angkat tangan Bu. Di rumah latihan Bu. Ada di rumah latihan Bu. Masya Allah. Nah inilah hasilnya dari latihan di rumah. Berapa minggu Mi? 5 minggu Mi? Kayaknya SKS, sedikit semalam. Nah, acara berikutnya yaitu penampilan dari kelas Sakinah. Ayo anak-anak kelas Sakinah maju ke depan nak. Mana kelas Sakinah? Masya Allah, berarti tepuk tangan yang meriah ibu-ibu. Teman-teman yang lain duduk yang rapi ya. Kita lihat penampilan dari kelas Sakinah. Ayo duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Abang Kinan kemari Abang Kinan. Maju lagi samping Khadijah. Ya Allah. Al maju lagi di samping Kesha. Masya Allah. Ayo Bu yang mau keluarin handphonenya boleh Bu. Ini penampilan dari kelas-kelas bayi ya Bu. Bayi-bayi RA Pondok Mas ini. Cek.
Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Nabi sebagai obat hati, penyembuh penyejuk hati, penyinar mata dengan cahayanya. Salawat salam selalu kepada Nabi, kepada keluarga dan juga sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Nabi sebagai obat hati, penyembuh penyejuk hati, penyinar mata dengan cahayanya. Salawat salam selalu kepada Nabi, kepada keluarga dan juga sahabatnya. Masya Allah, inilah hasil dari SKS itu ya, Mi. SKS aja kayak gini nih bagusnya. Groginya terasa nggak, Bu? Ini anaknya yang mau tampil, ibunya yang grogi nggak, Bu? Keringat dingin juga nggak? Keringat dingin. Sekali lagi mana tepuk tangannya untuk kelas Sakinah.
Luar biasa kan kelas penampilan dari kelas Sakinah. Luar biasa kali nih. Masya Allah. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari kelas siapa dulu ya? Kelas siapa dulu ya selanjutnya? Iya, kelas An-Nur. Mana ini kelas An-Nur? Masya Allah. An-Nur. Siapa kita? Mana ini suaranya? Siapa kita? Oh, belum kompak. Siapa kita? We are. Anak-anak yang nggak tampil duduknya yang rapi nak, mundur lagi. Ayo mundur lagi, mundur lagi. Anak soleh, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau Umi bilang halo jawabnya hai ya. Kalau Umi bilang hai jawabnya halo. Halo. Halo halo. Hai hai halo. Nah, kita mau lihat penampilan dari kelas apa ini? Kelas An-Nur. Mau lihat nggak penampilan teman-teman dari kelas An-Nur? Mau. Kalau mau, ayo duduk yang rapi, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang. Jangan dibuka lagi mulutnya. Mariam dan Rukaya mundur lagi nak, nanti kena tabrak sama temannya ini. Nah, duduk yang rapi, mundur lagi mundur. Oke, pinter, masya Allah. Nah, kalau belum rapi duduknya, belum disimpan suaranya, nggak tampil-tampil nih teman kita. Mana suara ular? Nah, kita lihat bersama-sama ya, ibu-ibu ya, penampilan dari kelas An-Nur. Umi ini siapa yang pegang mic nih? Mana Abang Randy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy. Anak-anak Nabi ada 10 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, kata kasih Allah.
terpuji. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Muhammad, Rasul Fatimah, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga suci, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga suci, keluarga suci. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mana tepuk tangannya sekali lagi untuk Kelas Anur yang meriah, tepuk tangan yang meriah untuk Kelas Anur. Masya Allah, penampilan yang sangat indah. Terima kasih ya anak-anak Kelas Anur. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu mana kelas madrasah, suaranya mana? Masya Allah, ya Lili, ya Lili. Mana musiknya, ada ya Lili? Ya kelas madrasah, yuk maju kita yuk, kita mau tampil. Mana kelas madrasah? Yuk kelas madrasah, wow, silau, pakai kacamata. Ikutin Umi Putrina. Sudah ready? Kelas madrasah sudah siap? Ya, Istaid bersiap. Mana Istaidnya? Tepuk kelas madrasah dulu yuk biar kompak. Tepuk kelas madrasah.
Luar biasa sekali penampilan dari kelas madrasah ini ya. Baiklah, kita memasuki acara inti yang mana kita akan menyimak tausiah dari Ustadz kita yang tak lain dan tak bukan Ustadz Suwondo. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, Naomi, duduk yang rapi, senyum yang manis karena kita mau mendengarkan ceramah tausiah dari Ustadz siapa? Ustadz Suwondo ya. Dilipat yang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini nampaknya nih. Belum makan ya? Udah makan belum? Belum. Saya ulang lagi yang semangat. Kalau nggak dijawab dengan semangat, maka saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini, sampai menit ini masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita banyak karunia, yang mana sampai banyaknya nikmat, malaikat Mikail yang tugasnya itu membagikan rezeki, malaikat tersebut dapat menghitung seluruh titisan hujan yang jatuh ke bumi, akan tetapi malaikat Mikail tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka kita ucapkan alhamdulillah, sehingga kita dapat berkumpul untuk merayakan, untuk memperingati hari lahirnya atau Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan seringnya kita melantunkan salawat kepada beliau kapanpun dan dimanapun. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Taufik, kebetulan tidak ada hadir bersama kita sebagai ketua yayasan, pembina yayasan, pemimpin yayasan, dan insya Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah sehatkan badannya. Yang saya hormati seluruh guru, seluruh ustadz dan ustadzah Pondok Mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling saya banggakan, yang paling saya sayangi itu adalah seluruh santri murid RA Pondok Mas yang tidak mungkin namanya saya sebut satu persatu. Kita duduk semua di sini tidak lainnya kita itu adalah untuk memperingati, untuk merayakan kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai ada rasa cinta kepada beliau. Ada di dalam satu riwayat, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya Abu Lahab. Beliau itu belum masuk Islam. Abu Lahab ini belum masuk Islam.
Akan tetapi ketika lahirnya baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini ada rasa senang. Ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia ini ada rasa senang. Maka dengan rasa senang tersebut, walaupun dia belum masuk Islam, pamannya Nabi ini belum masuk Islam, dia mendapat keringanan. Ya, di hari Seninnya mendapat keringanan, tidak disiksa api neraka. Ya, apalagi dengan kita sekarang sudah beragama Islam, alhamdulillah, insya Allah kita semua akan masuk surga. Ya, ini didengar semua ya. Nanti setelah tausiah ini, insya Allah ada pertanyaan, yang bisa jawab pertanyaan, insya Allah sudah dipersiapkan hadiahnya. Jadi ini didengarkan baik-baik, yang nggak bisa menjawab yang nggak dapat hadiah. Boleh, insya Allah. Nggak lama-lama ya, sebentar aja ini. Dan tema yang saya bawakan ini mungkin sudah sebahagian, separuh udah Umi Rahayu tadi bawa. Jadi nggak panjang-panjang ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir, banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Salah satunya sudah dijelaskan tadi, sudah panjang lebar Umi Rahayu tadi jelaskan. Salah satunya itu adalah tentara dari Raja Abraha. Ya. Tentara dari Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Ya, karena Raja Abraha ini membuat satu bangunan yang sangat besar, yang sangat mewah, yang sangat indah. Bangunan tersebut itu adalah gereja. Jadi Raja Abraha ini membangun gereja supaya apa? Supaya penduduk Mekah tidak lagi beribadah di Mekah, tidak lagi datang ke sana. Akan tetapi penduduk Mekah ini nggak ada satupun yang datang ke gereja yang ia buat, yang ia bangun. Jadi kecewa, ya? Nggak suka Raja Abraha ini. Maka diutuslah tentaranya, yang mana tentara-tentara tersebut, bala tentara tersebut menggunakan kendaraan yang namanya gajah. Makanya disebutlah tahun lahirnya Rasulullah SAW tahun gajah. Dengarkan ya, nanti nggak bisa jawab nggak dapat hadiah. Cinta nggak sama Rasulullah? Mau masuk surga apa enggak? Nah, kalau masuk surga dengarkan, ya. Karena ini niatnya itu adalah untuk merayakan, ya, sebagai ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Raja Abraha ini mengutus tentaranya, bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah, maka ketika itu Allah utus juga, Allah turunkan juga burung, yang mana burung tersebut sudah diabadikan dan dinamakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Tadi sudah dijelaskan juga, sudah cukup panjang lebar dari Umar dijelaskan. Jadi saya bingung mau bawa materi apa lagi. Ya, sudah Allah turunkan, sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka ketika Raja Abraha dan tentaranya ini menyerang untuk menghancurkan Ka'bah, maka disitulah Allah mengutus burung ababil, yang mana burung ababil tersebut membawa 3 batu, yang mana 3 batu tersebut ya dinamakan batu tersebut batunya sijil, namanya sijil.
batu tersebut diambil dari neraka. Ya, jadi setiap burung tersebut membawa 3 batu. Ya, 3 batu. Satu batu itu di paruhnya dan kedua batu tersebut dibawa lagi di kakinya. Maka ketika Raja Abraha ini menghancurkan Ka'bah, maka tetapi mereka ini tidak dapat untuk menghancurkan Ka'bah, tidak bisa mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan tentara dan Raja Abraha tersebut sudah mati dikarenakan batu yang dilempari oleh burung-burung ababi. Dan sebentar lagi ada pertanyaan ini nggak banyak-banyak. Insya Allah nanti yang akan persiapkan. Biar semangat. Dari panitia insya Allah belum. Dan saya belum juga. Cinta nggak sama Rasulullah? Nah, kita mulai saja pertanyaannya ya. Lama-lama nanti. Nah, pertanyaannya, kalau cinta sama Rasulullah pasti harus tahu nama orang tuanya, nama ayahnya, nama ibunya, nama kakeknya. Ya, siapa yang bisa menjawab? Guru-gurunya nggak usah dulu, mari kita. Ini pertanyaannya untuk anak-anak lain. Ini terlalu mudah pertanyaannya untuk guru. Untuk orang tuanya mungkin terlalu mudah. Jadi untuk muridnya aja, ya. Nah, kalau cinta sama Rasulullah, maka otomatis kita harus mengetahui nama ayah, ibu, dan kakeknya Rasulullah. Siapa yang bisa menjawab? Untuk yang bisa menjawab boleh angkat tangannya maju ke depan. Saya hitung sampai 5 ya. Siap. Maju. Belum dihitung. Sudah maju. Oke, siapa namanya? Sini. Nama ayahnya siapa? Nama ibunya siapa? Nama kakeknya Rasulullah siapa? Siapa yang bisa jawab, maju ke depan. Ini ada di sini. Tadi harus disiapkan. Siapa sini lucu. Sebut namanya dulu. Nama saya. Nanti baru sebut nama ayahnya Rasulullah, nama ibunya siapa, nama kakeknya Rasulullah siapa. Paham? Ayahnya dulu. Nama saya Mila. Abdullah. Ayah Rasulullah bernama Abdullah. Ibu Rasulullah bernama Siti Hamidah. Alhamdulillah, dapat nggak banyak. Alhamdulillah.
Siapa tadi? Ini pertanyaan yang kedua, pertanyaannya masih baru lagi di yang lain, ya. Siapa paman Nabi yang mendapat keringanan di dalam neraka dikarenakan ada rasa cinta, rasa senang ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Muridnya. Khusus untuk murid. Nanti ada pertanyaan untuk guru, ada juga. Pertanyaan ini khusus untuk murid. Ini terlalu mudah nampaknya. Pertanyaan lagi, batu apa nama batu yang dibawa oleh burung yang Allah kirimkan untuk menghancurkan tentara Abraha? Nama batunya apa? Oh, dikasih tahu nih, kasih tahu sama Mina itu. Yang lain. Siapa? Nih, ini nggak dikasih tahu ya? Ini kurang ini. Batu cincin. Alhamdulillah. Kanan ya. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Untuk siapa? Untuk guru payah ya? Untuk rumah. Siapa yang bisa membaca surah Al-Fil dengan jelas makhorijul huruf, tajwidnya semua benar? Insyaallah saya berikan hadiah lebih besar. Tanpa salah, makhorijul hurufnya benar semua, ikhfa'nya, idghamnya, izharnya, ikhlas sama semua. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Masih ada nyangkutnya. Kenapa yang paling penting di dalam Al-Quran itu makhorijul huruf? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya kasih hadiah juga. Khusus orang tua. Dan kenapa? Tadi ada nyangkut sedikit, nama ibu ini siapa nggak tahu saya. Tarumihim bihija, itu hin huruf ha berbeda. Ada ha, ada ha. Ini poin yang paling terpenting di dalam Al-Quran itu adalah makhorijul huruf. Berikan alasan untuk orang tuanya yang bisa menjawab, insyaallah saya kasih hadiah juga.
paling tertentu di dalam Al-Quran itu adalah makhrajul. Lain kejutan, lain artinya. Nah, insya Allah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sama itu datang daripada diri saya pribadi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata materi singkat yang disampaikan oleh Ustaz Wondo menambah wawasan kita mengenai peringatan Maulid Nabi dan juga tentang keutamaan belajar membaca Al-Quran sesuai dengan makhorijul hurufnya. Nah, ini masih berkaitan dengan itu Bu, ya kan? Saya tambahin, ibu-ibu yang ingin belajar membaca Al-Quran sesuai tajwid dan memperdalam ilmu mengenai makhorijul huruf bisa menghubungi Umi Wirda ya ibu-ibu. Nanti akan dibuatkan kelasnya di Pondok Mas. Untuk waktunya, jamnya, harinya nanti akan disesuaikan dengan peluangan waktu ibu-ibu gitu. Insya Allah guru-gurunya ada lumayan banyak ya Bu untuk belajar tahsin itu. Nanti akan dibentuk kelasnya masing-masing sesuai dengan peluangan waktu ibu-ibu di hari apa bisanya. Seperti itu. Anak soleh. Nah, tadi apa aja yang disampaikan sama Ustaz Suwando? Yang pertama, kejadian penting saat kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dihalangi sama Allah. Dihalanginya dengan apa? Mengirim burung ababil dengan membawa batu apa tadi namanya? Batu sijil. Nah, selanjutnya itu yang kedua, keutamaan untuk membaca Al-Quran sesuai makhrajnya agar apa? Agar tidak mengubah makna. Babu fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, semua udah kebagian snacknya belum? Belum, ada yang belum dapat? Ya Allah, Umi ini kok belum dapat Umi? Nah, itu sama Uminya. Yang udah dapat, udah kenyang, udah semangat. Ada yang belum tampil lagi nih kelasnya. Kelas siapa ya yang belum tampil ya? Kelas siapa ya yang belum tampil? Ya, kita sambut kakak-kakak dan abang-abang dari kelas Sofia. Kelas 2 Sofia mana? Mana kelas 2 Sofia yang maju ke depan? Siapa lagi? Anak-anak soleh, duduk yang rapi, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang.
Masya Allah, tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2 Asofia. Masya Allah. Kepada umi-umi, seluruh guru-guru yang di luar, orang tua yang di luar, diharapkan untuk masuk ke aula. Nah, acara selanjutnya adalah kita yasinan bersama ya ibu-ibu. Dalam rangka mengirim doa untuk almarhum ayahnya Umi Dina. Anak-anak Umi, ayo kumpulin dulu sampah-sampah makanannya, dikumpulin, buang ke tempatnya. Duduk yang rapi, biar kita mulai acaranya.
Ibu-ibu semua bawa Yasin, Bu? Atau ada yang nggak bawa, Bu? Yang nggak bawa bisa angkat tangan, Bu, biar diambilkan Yasinnya. Oh iya. Anak-anak duduk yang rapi ya, kita dengarkan bersama zikirnya ya. Udah bisa kita mulai, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin syai'ulillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila ruh Muhammad Anwar bin Parang Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وجاء من أقصى المدينة
المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية
ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لم ننسوا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمرهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم من أجله وأنت الذي أعلى وأعلم باسمه يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واجعل الجنة مثواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم ومكانا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah acara kita hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara inti pada pagi hari ini. Untuk orang tua, bunda-bunda sudah dipersilahkan, sudah boleh pulang ya bunda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, yang belum, orang tuanya yang belum datang di sini dulu ya nak, yang belum dijemput ya nak.
Botol minum sila. Isi Khadijah. Gak apa-apa, Bu. Khadijah botol minum. Mi, ini matiinnya semana, Mi? Mi? Oh, Mi. Matiin. Apa Bunda mau